Oke, baik sahabat, melanjutkan cerita yang kemarin ya. Mungkin hari ini lebih detail ya. Jadi saya kembali ke Jakarta ya waktu itu, dengan transit itu. Saya berangkat dari kampung saya itu sekitar pukul 2 sahabat, setengah 3 ya. Perkiraan waktu sampai di Tangkisan Merebet itu pukul setengah 4 atau jam 3. Jadi ternyata gini sahabat, kalau di Jakarta ya mungkin bisa tepat ya sesuai dengan perkiraan di map ya, tapi ternyata kalau di kampung itu saya ngerasain perjalanan itu lebih lama ya sahabat ya. Jadi 1 jam itu bisa sampai 2 jam kayak gitu. Mungkin karena kondisi jalannya ya yang tidak rata dan tidak lurus ya, naik turun, jadi kita kecepatannya tidak stabil gitu sahabat. Nah akhirnya ketika saya sudah jalan ya, ternyata saya melewatin jalan-jalan alternatif, jalan-jalan hutan ya sahabat. Itu waktu itu ngerasain mulai maghrib itu, jadi mulai gelap. Kita hanya bermodalkan map ya, kan nekat ke sana baru sekali, dan ini di tempat orang lagi ya, tempat orang yang baru sekali ke sana. Tapi saya yakin, jadi yang penting saya sampai di kampung itu dulu, desa Tangkisan itu dulu ya kan. Saya yakin lah pasti di Tangkisan tuh orang akan kenal teman saya, itu aja prinsip saya. Saya tidak memberitahu juga sama teman saya bahwa saya mau datang gitu. Terus kemudian, dan yang ini sahabat, yang saya bilang horor kemarin itu, jalannya itu curam sahabat ya. Jadi terus malam itu ya sekitar mungkin setengah 6 ya, atau setengah 7 ya, itu saya melewati dusun Kaliori kalau nggak salah. Nah, dari situ saya harus melewati jembatan gantung sahabat, dan itu hujannya sedang jadi pas sampai dusun Kaliori itu belum hujan ya, pas lewatin jalan begitu. Jadi malam, jadi di gelap itu ya, lewatin jembatan gantung yang panjang, dan saya nyebut itu, ya Allah luar biasa, selamatkan aku ya Allah. Anda bisa bayangkan ya, baru sekali lewat ya, terus dengar suara air itu yang sedang mengalir di bawah itu nggak tahu itu jembatan gantung apa namanya, dan itu jauh gelap sahabat. Saya hanya berpikir kalau saya jatuh di situ mungkin ceritanya sudah berubah sahabat, tidak seperti sekarang. Nah di situ itu hanya jalan motor dan bergantian. Memang tidak bisa, kalau bahkan 2 motor aja harus nunggu dulu itu Kak, dan panjang. Jadi suara air yang mengalir di sungai itu memang sangat membuat kita ngeri ya, apalagi malam gelap gitu. Nah setelah melewatin jembatan gantung itu ya, itu jadi ya posisinya sebelum dusun Kaliori itu, jembatan itu. Nah setelah saya keluar dari jembatan itu, ternyata ini saya buat hujannya deras banget sahabat. Itu di pinggir sawah ya, kemudian jadi jalannya tuh masih bebatuan gitu ya, licin-licin gitu. Nah untungnya HP saya masih nyala, jadi masih bisa ngikutin jalan itu. Kemudian pas di dusun Kaliori saya ketemu 2 orang anak muda. Saya tanya, ada jalan lain nggak gitu kan, karena saya lihat kalau saya naik itu tanjakan, dan saya memang belum pernah lewat ya, jadi ngeri gitu loh. Itu tanjakan, turunan gitu, jadi ekstrim lah itu jalannya, malam lagi gelap ya kan ya, dengan penerangan lampu motor kita aja gitu. Nah itu sampai di Tangkisan tuh sahabat, itu hujan sedang deras-derasnya sahabat.
Nah, sampai titik saya kan nulis map, di map itu ada tulisan Tangkisan itu kan, terus saya titik di situ itu ternyata saya turun. Jadi setelah naik itu saya melihat ada warung ya. Nah, setelah warung itu ada jalan turun gitu ke bawah. Di situ saya ketemu ibu-ibu itu lagi hujan deras ya, jadi sedang bersihin air yang di depan itu rumahnya itu. Saya nanya, kenal nggak istilahnya sama orang yang dari Temanggung itu, dan beliau ternyata di tempat itu nggak ada gitu loh. Turun itu katanya hanya ada orang Magelang gitu. Itu pun ternyata bukan ya. Terus gimana lagi, saya sedangkan udah malam ya kan. Jam 7 malam itu saya di situ, hujannya deras, jadi mau bertanya masih ada, untungnya itu masih ada warung yang masih buka sahabat. Nah, di warung itulah saya akhirnya kembali ya kan. Terus saya nanya-nanya sama beliau yang punya warung itu, kan tahu nggak sahabat, ternyata jadi tadinya saya ngomong tanya tentang anak namanya kan Dek Dinul ya. Jadi tadinya bapak itu nggak mengenali gitu. Yang saya cari itu, saya ceritakan tentang teman saya yang begini-begini, belum mengenali. Nah, karena saya duduk di situ dan alhamdulillah itu Dek Dinul itu bisa saya hubungin. Dek, saya ada di sini gitu ya. Udah Pak Dek, tunggu di situ. Ternyata sahabat, setelah istrinya beliau itu, tukang warung itu bangun, tahu nggak ternyata siapa? Beliau itu masih saudaranya dari istri teman saya itu. Tapi karena hujannya deras, jadi ya mereka nggak bisa mengantarkan gitu ya. Akhirnya saya menunggu di situ sampai teman saya itu kembali gitu. Ternyata beliau sedang di rumah mertuanya anaknya itu kalau nggak salah waktu itu ya. Nah, saya akhirnya nginep sahabat di situ. Nginep semalam, ngobrol-ngobrol ya. Terus saya mencoba gini, memang kalau di mana-mana saya mencoba belajar ngobrol ya, ngobrol itu sambil direkam, belajar apa ya, mengeluarkan ide lah ya. Mungkin mereka kan tidak banyak orang yang senang bicara di kamera, di depan kamera itu kan jarang ya. Banyak kan itu menolak lah ya. Karena itu memang pengalaman tersendiri kalau buat saya juga. Itu sahabat. Akhirnya saya kemarin itu coba sama Pak Wanto juga saya rekam lagi, dengan Dek Dinul juga saya rekam ya. Jadi nanti kita lihat juga itu apapun pembicaraan kami itu semoga itu menjadi pengalaman saja gitu. Karena kalau saya itu seandainya saya ya ketemu seseorang yang pengen bisa saya rekam gitu ya, saya rekam dan saya simpan sahabat, sehingga suatu nanti kalau udah momennya tepat atau saya kok udah yakin ya saya upload gitu aja, saya upload di YouTube saya gitu, supaya buat pengalaman gitu. Nah, untuk menuju istilahnya langkah berikutnya kan kita berarti sudah mulai bisa ngomong lah ya, minimal kita bisa cerita apa gitu. Nah, itu sahabat, itu pengalaman untuk bercerita ya sahabat ya. Nah, dari situ saya menginap, akhirnya saya melanjutkan ke Pringgading itu. Pringgading juga sama, saya modalnya map ya. Terus pas sampai di masjidnya ini sahabat, saya itu deg-degan, ya Allah, ternyata tadi jalannya udah turun sahabat. Pokoknya kalau baru sekali itu ngeri lah ya, karena di situ kalau nggak salah ada juga di YouTube itu yang banyak kecelakaan gitu. Gitu sahabat. Kemudian dari situ saya lanjutkan lagi ke yang ke Pahonjian itu, Cilacap Majenang. Niki mengingatkan kulo ketemu Satit sama Mbak. Jadi dia sahabat cerita yang kemarin yang saya coba untuk ulas kembali ya. Jadi ternyata untuk membuat sebuah video ya begini sahabat, belajar lagi ya kan, ingat lagi. Nah, semoga menjadi pembelajaran gitu ya, nggak sempurna sih, cuma artinya saya mencoba untuk menceritakan kembali. Ya, jangan lupa lihat uploadan saya nanti ya, video-video yang udah saya rekam, coba saya edit, ya sederhana aja gitu. Mungkin demikian pagi ini, semoga kalian dalam keadaan yang terbaik, sehat, dan
penuh pengalaman dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.